Jemaat Gereja Injil di Indonesia atau KIDI Ebenezer Karubaga melaksanakan ibadah baptisan selam yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus serta ibadah syukuran pada Minggu 1 Maret 2026. Ibadah syukur tersebut juga menjadi ungkapan terima kasih atas kepercayaan Tuhan melalui pemerintah Kabupaten Tolikara kepada Jemaat GIDI Ebenezer yang mendapat amanah pelayanan di lingkungan pemerintahan daerah. Gembala Jemaat GIDI Ebenezer Karubaga, Yakob Yikwa STH, menyampaikan rasa syukur atas panggilan dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan. Ia menjelaskan bahwa baptisan kali ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan di jemaat tersebut. Berbeda dari biasanya yang terprogram dan berjenjang, baptisan kali ini berlangsung secara spontan sebagai bentuk dorongan iman yang kuat dari jemaat untuk mengambil keputusan percaya. Dalam baptisan tersebut, satu orang dengan latar belakang keluarga berbeda keyakinan secara sadar menyatakan pertobatan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebelum dibaptis, ia bersangkutan telah mengikuti pembinaan untuk memahami makna baptisan dan komitmen hidup sebagai pengikut Kristus. Selain itu, baptisan juga diberikan kepada anak-anak binaan jemaat. Secara keseluruhan, 6 orang menerima baptisan dalam ibadah tersebut. Gembala jemaat menegaskan bahwa baptisan merupakan awal perjalanan iman yang harus diikuti pembinaan rohani berkelanjutan, khususnya bagi anak-anak dan pemuda agar bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Dalam khotbahnya, Gembala Jemaat menyampaikan pesan dari Efesus 2 ayat 8 tentang keselamatan sebagai anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Jemaat diingatkan untuk hidup dalam perbuatan baik sesuai kehendak Tuhan. Saya akan sebagai Gembala dan Gembala Jemaat di sini, kita sudah melakukan sakramen pembaptisan. Ini sudah 3 kali dan ini yang ketiga kalinya. Dan sudah kemana seperti pesan firman Allah tadi bahwa ini terjadi secara spontanitas. Biasanya gereja GIDI selalu ada program pembaptisan dari tingkat wilayah dan tingkat klasis dan tingkat dewan sampai jemaat. Namun kami jemaat Ebenezer ini bersyukur oleh perkenanan Tuhan membawa jiwa-jiwa. Ya, Tuhan yang menggerakkan jiwa-jiwa. Ada satu yang Muslim, bapak dan mamanya Muslim. Ada yang satu adalah satunya mama Kristen, bapak Islam. Ya, kita bersyukur itu mereka yang menawarkan diri untuk mereka bertobat, terima Yesus. Sehingga ada pembekalan dan pembinaan iman untuk mereka mengerti tentang arti baptisan dan mereka mengerti tentang bagaimana menjadi seorang Kristen yang sejati. Jadi selain itu kami juga membaptis anak-anak binaan kami di jemaat ini, pemuda. Pada kesempatan yang sama, Bupati Tolikara Willem Wandik SSOS menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan tersebut sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan Tolikara sebagai kota religi dan kota kerohanian. Bupati juga menyinggung musibah kebakaran yang terjadi di ibu kota Karubaga dan mengimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak membangun rumah sebelum proses penataan kembali dilakukan. Pemerintah daerah akan memfasilitasi warga terdampak tanpa membedakan latar belakang agama serta menyiapkan lokasi relokasi. Selain itu, Bupati menegaskan pentingnya penataan aset gereja agar tertib dan sesuai peruntukan. Di bidang pemerintahan, ia menekankan aparatur sipil negara yang bertugas di Kabupaten Tolikara wajib menetap di daerah guna mendorong pelayanan maksimal dan perputaran ekonomi lokal. Beralih fungsi lahan atau rumah harus dikembalikan. Kenapa? Karena kita harus camkan kembali apa kata Tuhan Yesus. Yesus ini adalah kepala gereja. Dia sendiri yang bilang apa kaisar punya harus dikembalikan ke kaisar, apa Kristus punya harus dikembalikan ke Kristus. Itu kata Yesus, bukan kata Nabi. Karena kita harus sadar akan hal itu. Kalau kita mengaku diri sebagai Tolikara, sebagai tanah Injil, maka kita harus wujudkan itu, harus katakan itu. Seluruh aspek gereja harus dikembalikan. Tidak hanya di Karubaga, tapi juga di Bokodini, di Mudin, terus di Karubaga, di Kangime,
di Kembu dan juga di Taipei. Ini harus kita tata kembali. Ditata kembali. Wajah sejumlah kawasan yang ditata kembali. Supaya kembalikan wajah aslinya sebagai kota religi. Kenapa? Karena Injil berkembang dari sini, bertumbuh dari sini. Dia menyebar ke sejumlah kawasan, ke selatan, utara, timur, dan barat, sampai ke luar pulau-pulau Nusantara. Sekarang sudah ada di benua lain dan negara lain. Karena itu kita harus berbenah diri. Karena ini sudah berkembang kemana-mana. Karena berbenah diri, harus menata diri. Karena itu pada kesempatan ini saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian supaya ini bisa dapat diwujudkan. Rangkaian ibadah tersebut diharapkan semakin memperkuat iman jemaat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang religius dan sejahtera. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, JTV mengabarkan.